Hadusan bin Ni'mah, beliau yaitu ayahanda kami Abuya, yang beliau ketika menjelang sakaratul mautnya masih ingat dan masih sempat dengan sadarnya meminta kepada kami untuk minta bacakan Ratibul Haddad. Ini salah satu amalan favorit beliau. Jadi amalan Ratibul Haddad ini adalah amalan yang kada ditinggal Sidin sampai di penghujung akhir hayat Sidin. Di saat menghadapi sakaratul maut tidak gampang Bapak Ibu, berat. Tapi di saat itu masih ingat sesuatu yang baik, insya Allah itu menunjukkan daripada keadaan yang baik matinya insya Allah. Dan beliau ayahanda Buya ini mendapatkan maunah lah, di mana di masa hidup beliau selama di Mekah 10 kali naik haji, habis itu selama di Indonesia 18 kali bolak-balik tiap tahun naik haji. Jadi jumlahnya 28 kali beliau naik haji. Mudah-mudahan kita pun dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji sebagaimana Allah memudahkan beliau untuk melaksanakan ibadah haji. Dan juga Hadusan bin Ni'mah, dari tadi malam Al-Fakir berada di tempat ini, dan badai tadi malam juga keadaan hujan. Lalu Al-Fakir bertawasul kepada sahibul makam yaitu ayahanda untuk minta kepada Allah agar apabila kami datang ke tempat ini, jika seandainya pun hujan, saat kami berada di makam ini jangan dulu hujan alias dipindahkan dulu hujannya ke lain. Atas izin Allah, alhamdulillah tadi kita di jalan menemui hujan, sampai di sini alhamdulillah sejuk naung. Dan ini salah satu wasilah yang pernah kami lakukan berkali-kali. Setiap acara apapun tawasul dengan beliau, alhamdulillah tahadusan bin ni'mah, Allah mengabulkan doa kami. Dan pian melihat sendiri ada kelabu kuning. Ini kain kuning semua ini bukan kami yang naruh, orang-orang yang kabul hajat, kabul nazar. Mudah-mudahan pian datang ke tempat ini, keluar dari tempat ini, itu semua hajatnya, kalau doanya dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, keistimewaan ala almarhum Abuya, beliau ini istiqomah, sholat jamaahnya istiqomah, mengamalkan sunnahnya istiqomah, tahajudnya nggak pernah ketinggalan sampai di saat beliau lagi sakit, tidak pernah ninggal tahajud. Habis itu ratib syahurnya dari habis subuh sampai isyraq itu nggak pernah beliau meninggalkan tempat duduk sholatnya, baik di masjid ataupun di rumah. Jadi tidak bangkit dari tempat sholat Sidin kecuali sudah isyraq. Ini amalan Sidin yang kada ditinggal Sidin sampai di penghujung akhir hayat Sidin. Masya Allah, mudah-mudahan kita kawal istiqomah juga di dalam ibadah. يا ولي
pusara salah seorang wali min auliyaillah, yaitu Datu Insak, yang mana beliau ini salah satu wali yang hidup sebelum hidupnya Datuk Kalampayan. Beliau hidup di zaman kerajaan Sultan Suryansah, dan konon kabarnya beliau adalah salah satu murid daripada Khatib Dayan. Khatib Dayan yang merupakan juru dakwah di Kesultanan Banjar, dan beliau menyepi atau menyendiri berkhalwat hingga beliau karam, disebut dalam bahasa tasawuf fanafillah, disebut insan, artinya beliau tenggelam di dalam lautan ma'rifatullah. Dan insya Allah tidak diragukan beliau adalah salah seorang wali min auliyaillah. Jangan ada syak, jangan ada ragu ketika kita berhadapan dengan makamnya wali, bahwasanya di hadapan kita ini adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Sebagai wasilah doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, insya Allah dengan demikian doa kita semua dikabulkan oleh Allah. Yang hajatnya ingin naik haji mudah kabul, yang hajatnya dilepaskan segala macam hutang piutang mudah-mudahan dikabulkan, yang sakit disembuhkan, yang punya anak disolehkan, yang punya keluarga disakinahkan, dimawaddahkan, dirahmahkan. Dan insya Allah kita semua berkumpul dengan para kekasih Allah. Al-arwahu junudun mujannadah. Arwah kita ini sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jadi ketika kita berkumpul di dunia, itu menunjukkan kita sudah kumpul sebelumnya di alam arwah, dan kita diundang oleh wali. Insya Allah secara hati kita dengan yakin mereka tidak mati, hanya saja mereka pindah alam. Mereka melihat kita, kita saja tidak melihat mereka. Alhamdulillah, di depan kita ini pusara seorang guru daripada gurunya Abuya. Beliau yang membina dan membangun pondok pesantren Ubudiyah ini, dan beliau di masa hidupnya sangat masyhur di dalam keilmuan ma'rifatnya. Jadi beliau ini salah seorang guru yang fannya ataupun penguasaan ilmunya di bidang ilmu hakikah atau ilmu ma'rifah. Dan juga beliau pernah Al-Fakir temui bersama almarhum Abuya. Di saat berkunjung ke rumah beliau, di saat itu ada orang minta banyu lawan beliau. Untuk apa? Untuk didoakan agar bisa berjalan, karena beliau yang minta banyu ini dalam keadaan lumpuh. Setelah itu beliau itu Guru Anang Romli ini
meminta kepada bini Sidin atau siapa yang di belakang dulu Pak, di belakang di dapur, tolong ambilkan Bang, ujar Sidin, abu di dapur, ambilkan abu di dapur. Nggih, diambilkan abu. Setelah itu abu dapur itu dibuat Sidin ke dalam banyu aqua, puncang Sidin, tiup Sidin, sapuakan ya Sidin. Tahadusan bin nikmah, datang lagi kami berkunjung non Abuya ke tempat beliau, dan orang yang minta banyu semalam yang lumpuh itu datang juga ke imbai juga, sekalinya bisa berjalan. Nah, ini salah satu daripada maunah ataupun kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, yang Al-Fakir sendiri menyaksikannya bersama Abuya. Dan juga beliau membangun pondok pesantren Ubudiyah ini modalnya tawakalnya kuat. Dalam cerita ataupun dalam kisah belum pernah mendengar Sidin bangun pondok ini modalnya hanya seikung iwak. Iwak itu seikung dibuat di dalam kolam, ucapan Sidin, Allah harus saja menjadikan iwak yang seikung ini menjadi banyak, yang menjadi sebab pondok terbangun. Ayo yang seikung iwak bisa bangun pondok. Masya Allah, ini kekuatan keyakinan Sidin kepada Allah. Jadi di sini kita belajar bahwa selain ikhtiar, kita harus juga memantapkan keyakinan kepada Allah. Ikhtiar disuruh, dan untuk kita tawakal pun disuruh. Jangan sampai ikhtiar dijalankan, tawakal ditinggal. Atau sebaliknya, tawakal dijalankan, ikhtiar ditinggal. Salah dua. Jadi ikhtiar, Sidin manui waktu ikhtiar namanya. Padahal ya kehendak kayak Sidin ini, ya kan, minta langsung turun bisa aja. Tapi ikhtiar ada meninggal. Para nabi juga pada meninggal ikhtiar, walaupun hanya seikung iwak. Nyamunnya kita hendak sugih, hendak sukses, jangan mahayal. Ya, artinya sebiji hintalu dihayal kada mau jadi apa-apa. Jadi sebiji hintalu itu diusahai, diikhtiari. Kayak Sidin iwak sebuting dibuat sidang kolam. Ya, nah, ada ikhtiar. Habis itu berdoa Sidin, tawakal kuat. Nah, ini yang kita harus tanamkan dalam diri kita, keyakinan yang kuat kepada Allah. Harus saja Bu, Allah menjadikan pian yang miskin jadi sugih. Harus saja bagi Allah menjadikan pian yang tadinya kada paham agama jadi paham agama. Harus saja bagi Allah menjadikan pian yang tadinya kada mungkin naik haji jadi mungkin naik haji. Harus saja bagi Allah menjadikan anak pian yang tadinya nakal menjadi wali. Harus bagi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, jadi insya Allah. Syaratnya apa Bu? Iya, yakin. Insya Allah kabul hajat kita, perkataan amin, Allahumma amin. Dan jamaah ulun mewakili pengurus atau panitia, ada salah satu bis jamaah kita yang dapat ujian, yaitu AC-nya mati total. Masya Allah. Jadi bis yang AC-nya mati total, mohon bertahan, nanti insya Allah ada bis gantinya. Ada bis gantinya. Okay. Jadi bagi jamaah yang dapat ujian gonor itu biasanya hadiahnya gonor. Ya, karena wali itu ya kan naik pangkatnya, naik ke ujiannya. Nah, hubungan pian yang di bis mati AC itu penyandang balanya tuh. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah at-thawabu ada ghairi ta'ab, pahala itu atas kadar lapahnya. Paling gonol pahalanya bubuhan bis yang mati AC. Oke, tapi insya Allah diganti, bisa diganti. Sabar insya Allah lah. Mudahan lancar berkatan kita. Salam.